berbisnis dengan 3i Networks ya. Baik. Kita secara santai aja ya Bapak Ibu. Biasanya saya ingin bertanya untuk Bapak Ibu 225 orang partisipan, kenapa tertarik dengan sesuatu hal. Dalam hal ini mungkin saya akan mengajukan pertanyaan, kenapa Bapak Ibu tertarik berbisnis dengan PT AJ Sentral Asia Raya? Ya, mungkin bisa dijawab dari masing-masing ya, karena secara hot button kita semua itu berbeda-beda ya. Ada mungkin yang karena memang berbisnis, ingin kerja untuk dapat penghasilan, untuk mungkin untuk membiayai keluarga, untuk membiayai pendidikan anak. Ada juga yang mungkin untuk nanti mungkin saya dapat mendapatkan prestasi ya di bisnis ini dan lain sebagainya. Ya banyak sekali hot button kita yang berbeda-beda nih Bapak Ibu. Makanya kenapa harus tertarik untuk berbisnis dengan PT AJ Sentral Asia Raya? Awalnya saya ingin mengatakan untuk Bapak Ibu yang mau berbisnis dan mungkin sekarang juga sudah join bisnis dengan Sentral Asia Raya lewat 3i Networks, Bapak Ibu harus sering-sering kepo. Ya, karena mencari tahu latar belakang dan juga informasi terkait bisnis yang akan kita kerjakan itu sangat penting Bapak Ibu. Karena di zaman saat ini banyak sekali bisnis-bisnis yang menjanjikan bunga besar ya, namun akhirnya berujung bodong gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang harus benar-benar mencari informasi seperti apa perusahaan yang ingin saya berpartner ya dengan satu bisnis ini. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kepo. Intinya pertama adalah perusahaannya Bapak Ibu. Kita harus lihat segitiga untuk kita kepo ya. Pertama itu adalah perusahaannya itu seperti apa ya. Jangan sampai kita nggak mengetahui tentang perusahaannya dulu gitu ya. Jadi harus kenalan dulu sama perusahaannya. Bapak Ibu bisa mengakses info atau berita-berita terkait perusahaan di media-media sosial kita ya Bapak Ibu ya. Dan harus lihat juga track record dari perusahaan ini seperti apa. Oke. PT AJ Sentral Asia Raya sendiri, ini saya sekilas ya, kita didirikan di 30 April 1975. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar beberapa perusahaan yang terkait masalah ya di awal tahun ini, mungkin akhir tahun dan awal tahun ini juga ya terekspos, bisa dibilang mereka adalah perusahaan-perusahaan yang sudah lama bergerak dalam bidang tersebut. Tapi bisa dibilang kita sangat menjaga konsistensi ya, dan eksistensi juga dalam bisnis ini, dalam industri, karena bisa dibilang kita sudah sangat lama untuk ada dalam industri asuransi sendiri. Nah, PT AJ Sentral Asia Raya juga merupakan bagian dari Salim Group, Bapak Ibu ya. Nah, pemegang saham dari PT AJ Sentral Asia Raya adalah PT Asuransi Sentral Asia, oke, yang merupakan bagian dari Salim Group juga. Di sini saya buka untuk jumlah aset 3 tahun ke belakang, bahwa di tahun 2018 aset kita ada di 6,7 triliun, 2019 aset di 8,15 triliun, RBC di 196%, kemudian di 2020 per September kemarin ya kita ada di aset 8,41 triliun. Di masa pandemi ini setidaknya kita masih growth, dan juga untuk risk based capital itu di 214% ya, jadi meningkat. Intinya begini Bapak Ibu sekalian, aduh Gladys, ini apa sih yang dimaksud dengan RBC? Mungkin Bapak Ibu belum teredukasi mengenai hal ini. Jadi bisa dibilang risk based capital ini adalah, saya kasih contoh, saya lihat di sini ya. Tadi saya lihat ada nama Pak Suprayitno ya. Pak Suprayitno ini contohnya memiliki suatu perusahaan asuransi dengan jumlah nasabah 10.000. Tiba-tiba 10.000-nya ini semuanya klaim, semua beresiko mengajukan klaim, ya. Dari ketentuan dari OJK sendiri, dari Kementerian Keuangan, bahwa kita secara sehat suatu perusahaan asuransi itu harus memiliki setidaknya 120% batas untuk RBC, risk based capital, standarnya ada di 120. Tapi setidaknya kita sudah di atas RBC dari ketentuan tersebut. Jadi intinya kalau 100% 10.000-nya ini klaim ya,
ini mah udah apa namanya, kalau 10.000 klaim kan maksudnya aduh apa bisa atau enggak ya di cover sama perusahaannya. Nah, tapi kalau kita dengan RBC ini tentunya kita bisa mengcover untuk resiko tersebut ya. Jadi sudah di atas standar dari OJK sendiri. Kemudian saya mengajak Bapak Ibu untuk kepo juga bahwa kita sendiri sudah memiliki banyak sekali prestasi yang diukirkan oleh produk maupun pengelolaan investasi yang ada di dalam perusahaan ini gitu di sektor Asia Raya sendiri. Tapi perlu di garis bawahi bahwa kita adalah perusahaan asuransi ya Bapak Ibu ya, bukan perusahaan investasi. Jadi otomatis fokus kita di awal adalah proteksi, bukan di investasi. Jadi kalau Bapak Ibu menawarkan ke seseorang dan itu lebih fokus ke investasi dan lebih fokus lah intinya menawarkan investasi yang adalah fluktuasi, itu saya sendiri di sini mengedukasi bahwa mari kita untuk fokus kepada proteksinya dan juga lihat ya namanya juga 3I kan adalah insurance, investment, baru income gitu ya. Jadi mari kita fokus ke insurance terlebih dahulu, baru yang lain mengikuti. Ya, jadi ini adalah bisa dibilang award yang sudah kita raih. Bapak Ibu juga kalau berkunjung ke kantor-kantor kita juga sudah banyak seperti ada di belakangnya Gladys, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu juga mau mencari lebih lanjut, silakan Bapak Ibu mengunjungi website, ya. Kalau untuk di Sentral Asia Raya sendiri, kita ada di car.co.id. Silakan Bapak Ibu untuk browsing mungkin ya ke website tersebut. Kemudian memang di tahun ini kita memasuki bulan inklusi keuangan ya Bapak Ibu ya, karena sudah dicanangkan per Oktober ini, karena 18 Oktober juga hari asuransi, dan kita memang dicantumkan juga untuk inklusi atau literasi keuangan ya, untuk berkampanye Bapak Ibu ya, dan mengedukasi nasabah ya mengenai asuransi juga. Kemudian untuk 3i Network sendiri, kemarin kalau Bapak Ibu kepoin media sosial kita sudah meluncing kembali ya website yang baru. Website yang baru itu ada di 3inetworks.com ya. Bapak Ibu bisa lihat di screen Bapak Ibu. Jadi silahkan untuk dapat mengunjungi website kami untuk bisa kepo lebih dalam lagi. Ya, karena kan kalau berbisnis benar-benar kita harus tahu ya dengan siapa sebenarnya kita berbisnis. Oke, itu dari segi 3 menganalisa bisnis perusahaan itu adalah yang pertama. Kedua, apabila perusahaannya ini sudah bagus, eksistensinya juga ada ya, award-nya juga ada, prestasinya ada. Kemudian sistem apa yang ingin saya jalankan? Sistem apa yang ditawarkan oleh perusahaan? Ya, di sini saya mungkin ini Bapak Ibu bisa langsung ke leader. Tapi kalau saya kepo juga tentang yang namanya sistem bisnis, ya ujung-ujungnya adalah make profit gitu Bapak Ibu, adalah perolehan laba dan keuntungan ya, dan membangun sistem itu tidak akan lari dari yang namanya variabel kerja. Jadi Bapak Ibu harus ada pengulangan-pengulangan di mana kerja dan duplikasi kerja itu harus selalu ada repetisi atau pengulangan ya, dan merujuk selalu ke aktivitas gitu ya. Nah, jadi seperti ini sistem kerjanya, jangan sampai waduh udah perusahaannya bagus tapi sistemnya ini sulit untuk kita edukasi atau duplikasi kepada tim kita atau struktur kita, seperti itu. Kemudian adalah produk ya, menganalisa bisnis perusahaannya sudah oke, sistemnya sudah mudah dijalankan ya, simple untuk dijalankan, produknya susah dijual. Nah, berarti kan mungkin nantinya tidak akan mulus dalam menjalankan sebuah bisnis seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi produknya ini jangan sampai kita sudah bagus dikasih pistol ya yang bagus tapi pelurunya ini kacang hijau ya. Jadi mengenai target itu nggak optimal, nggak maksimal ya Bapak Ibu ya, nggak closing ya jadinya ya. Nah, jadi produknya ini pun harus baik. Nah, ini yang mungkin kita akan pelajari pada siang hari ini mengenai product knowledge ya untuk Carling Promix. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada satu keuntungan lagi sih, karena Bapak Ibu yang join dengan 3i Network sekarang sudah ada bukti ya. Jadi selain perusahaan,
sudah ada sistem yang baik, mudah diduplikasi, kemudian produknya yang bagus, kemudian Bapak Ibu juga sudah plus ada pembuktian nih Bapak Ibu. Sudah terbukti kita punya crown-crown yang berpenghasilan lebih dari 300 juta per bulan ya. Nah, itu kan satu bukti nih Bapak Ibu ya, karena biasanya Bapak Ibu juga mungkin kalau merekrut tidak salah untuk menunjukkan income statement. Seperti itu. Jadi memang benar-benar biarkan bisnis ini yang bekerja untuk kita ya, tapi memang di awal ingat selalu yang tadi saya Gladys katakan bahwa untuk menggerakkan bisnis kita selalu harus ada activity. Nah, sekarang kreatif banget nih activity di tengah pandemi kan, banyak orang menjalankan 3-on-1 ya, dan lain sebagainya ya, bisa prospek semua seharian hanya di rumah aja tapi lewat handphone. Nah, itu keren banget. Oke, berbicara kita sebelum pengantar kita kepada produk, saya ingin sedikit bercerita ya kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Pakai seatbelt ya Bapak Ibu ya, karena saya kalau ngomong cepat banget ya. Nanti mungkin ada di 3i Live Channel ini selalu, karena saya juga udah subscribe, jadi tiap kali selesai dari ada acara setiap hari oleh 3i Live Channel ini selalu ada notifikasi sudah diupload ke YouTube. Jadi mungkin kalau ketinggalan, speed saya terlalu tinggi nih, Bapak Ibu bisa check out ke YouTube nanti ya. Nah, Gladys mau cerita sendiri di sini sedikit tentang angsa bertelur emas. Ya, saya ingin buka sedikit mindset dari Bapak Ibu semua bahwa kita sendiri adalah angsa yang bertelur emas. Ya, waduh. Kayaknya ini 335 nggak terima nih, saya bilang, waduh saya ini orang cakep-cakep gitu ya. Ya, ganteng-ganteng, cantik-cantik mau dibilang angsa sama Gladys ya. Nah, maksudnya gini Bapak Ibu, saya ingin memberikan sedikit konsep tentang asuransi jiwa. Dulu ada sepasang suami istri yang bekerja sebagai petani, ya. Mereka sehari-hari kegiatan rutinitas ke sawah, ya, mencangkul, tanam bibit padi dan lain sebagainya. Tiba-tiba di suatu petang, ya, di balik semak-semak, aduh apa nih ya, kata si ibu tani ini, apa itu? Kayaknya semak-semaknya itu kayak goyang-goyang, kenapa? Diceklah, ya kan? Takutnya tikus, ya, hama dan lain-lain sebagainya. Ternyata ada seekor angsa. Ya, dan lebih terkejutnya lagi ya bahwa mereka lihat wah di angsa kayaknya kita bawa pulang aja ya. Akhirnya mereka bawa pulang si angsa ini ke rumah ya. Di rumah ya seperti biasa ya, karena ada peliharaan ya, ada ternak ya, dikasih makan dan lain sebagainya. Tiba-tiba keesokan harinya terkejutlah sepasang suami istri ini, Bapak Ibu ya. Aduh, angsa kita kok udah bertelur ya, dan lebih dahsyatnya lagi kok telurnya ini telur emas gitu ya. Nah, mereka pun mulai berpikir, aduh apa yang akan saya perbuat dengan telur emas ini gitu ya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan si sepasang suami istri ini semakin maju karena ya akhirnya kan upgrade nih rumah ya kan, akhirnya punya perlengkapan yang lengkap untuk bertani gitu ya. Semua dari telur emas yang dihasilkan oleh si angsa ini. Tapi memang tiap hari si angsa ini diforsir Bapak Ibu. Ayo loh ya, bertelur gitu ya. Sampai pada suatu hari angsanya ini koit. Ya, is dead lah si angsa ini ya. Dan mereka hanya tertinggal satu telur emas gitu ya, satu telur emas ya. Lalu si Bapak Ibu ini langsung berpikir, waduh, apa yang akan kita lakukan dengan satu telur emas ini ya? Apakah perlakuan kita terhadap si angsa ini sudah benar? Apa kita terlalu forsir, kita terlalu fokus kepada telur emas tanpa memperhatikan si angsa ya? Kalau awalnya dikasih makan teratur, lama-lama kayaknya udah, ya udah yang penting lu bertelur aja deh gitu ya, menghasilkan buat saya. Tapi angsanya sendiri nggak disayang-sayang lagi seperti di awal. Nah, inilah yang ingin saya edukasi untuk Bapak Ibu bahwa angsa bertelur emas ini bisa dianalogikan ya, analogikan aja sebagai orang-orang yang mencari nafkah, ya, yang butuh intinya tulang punggung lah, ya, penghasilannya sangat dibutuhkan oleh keluarga, ya.
Apalagi sekarang kita banyak mengenal dengan generasi sandwich. Di mana generasi sandwich ini kita harus mengcover, kita sebagai orang yang bekerja harus mengcover orang yang sebelum kita, which is orang tua kita, kemudian kita harus mengcover atau membiayai diri kita sendiri, lalu kita harus membiayai keturunan atau anak-anak kita, gitu ya. Jadi punya suatu edukasi tentang pengelolaan keuangan sejak dini itu sangat penting Bapak Ibu. Nah, bulan literasi atau inklusi keuangan ini menjadi campaign kita lah untuk, wah ayo kita daripada nanti kita harus mengcover ya, tidak mandiri secara finansial, lebih baik dari awal kita mulai mencari cara. Nah, caranya ada di 3i Networks. Ya. Jadi ini saya mau tekankan bahwa asuransi jiwa ini begini Bapak Ibu, diri kita adalah aset. Ya. Kadang mungkin kita, aduh saya mau asuransiin mobil, rumah, tidak salah. Ya, tapi apakah kita sudah memberikan proteksi untuk diri kita sebagai tulang punggung keluarga atau orang yang mencari penghasilan, gitu loh, ya? Karena banyak dari kita adalah pencari nafkah, bahkan berperan sebagai tulang punggung keluarga. Ada juga yang mungkin single mom atau single dad, gitu ya, harus berjuang membiayai keluarga. Nah, itu semua adalah hot button kita. Nah, kita akan lihat keterkaitan dengan bisnis ini juga ya. Maka seharusnya kita menyisihkan penghasilan kita untuk memproteksi diri. Karena aset yang paling berharga adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai semuanya udah kita ini akhirnya kita terjadi resiko ya, karena kan resiko ada 3, ya. Meninggal terlalu cepat, meninggalnya kelamaan, sakit. Jangan sampai kita udah cari aset, ya, aset yang banyak, udah punya rumah dan lain sebagainya, punya kendaraan, tapi ketika musibah datang, resiko terhadap diri kita akhirnya harus memecah tabungan atau menjual aset kita. Nah, itu pilihan dari Bapak Ibu ya. Dari cerita yang tadi disampaikan bahwa apakah kita akan fokus kepada telur emasnya atau kita proteksi angsanya nih sebagai tindakan awal ya. Karena mencari atau menambah aset itu oke juga ya Bapak Ibu ya, saya tidak melarang Bapak Ibu habis ini nggak memproteksi aset-aset Bapak Ibu ya, tapi mari kita proteksi diri kita sendiri sebagai aset yang terutama ya untuk yang mencari nafkah juga. Nah, seperti itu. Hal ini dikaitkan dengan asuransi jiwa sendiri bahwa asuransi jiwa ini merupakan layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan ya terhadap timbul kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga atau tertanggung. Ya, biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Nah, maksudnya apa? Ini adalah pengalihan resiko. Ya, kalau misalnya orang nggak mau terkena jantung dan lain sebagainya, ya paru, maka menghindari merokok. Ya, maka meminimalisir resiko terkena penyakit. Ya, begitu pula dengan kita ya, berkendara di jalan, mematuhi rambu lalu lintas, pakai helm, gitu ya. Semuanya itu juga adalah meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ya, tapi yang namanya resiko kan nggak bisa dihilangkan ya Bapak Ibu. Makanya ada asuransi, perusahaan asuransi di mana kita bisa melimpahkan resiko diri kita kepada perusahaan asuransi. Gitu ya, yaitu PT AJ Sentral Asia Raya ya. Sama kayak ini ada bapak-bapak ya, si bapak ini akhirnya mengerti nih Bapak Ibu ya, setelah tadi Bapak Ibu datang dengan cerita si Angsa tadi, Bapak ini akhirnya oke lah, saya sepakat untuk mengalihkan resiko saya kepada perusahaan asuransi ya. Nah, jadilah dia sebagai calon pemegang polis dan juga tertanggung. Kemudian si Bapak A ini, wah oke deh kalau gitu saya sepakat nih ya Mbak Gladys, saya isi SPAJ yang sebenar-benarnya ya, nggak boleh mengandung unsur dusta ya, yang kayak kemarin kita udah belajar di CR Menyapa bagi Bapak Ibu yang mengikuti. Isi sebenar-benarnya SPAJ atau ISPAJ ya, disubmit juga dengan preminya juga nggak boleh tunai, silakan langsung transfer ya Bapak Ibu, nggak boleh diberikan ke karyawan ataupun leader atau agent ya. Nah, semua SPAJ dan premi kita submit ya ke penanggung yang akan menanggung resiko kita bila terjadi resiko, yaitu PT AJ Sentral Asia Raya. Setelah diproses sama PT AJ Sentral Asia Raya, maka akan diluncurkan satu kontrak asuransi yang sudah
berdasarkan dengan hukum ya, keterikatan hukum, yaitu polis asuransi jiwa kepada si bapak ini. Ya, tiba-tiba nih di tengah jalan Tuhan bilang, ya, aduh pensiun aja dulu deh, ya, innalillahi, ya si bapak A ini nih di tengah jalan yang namanya usia kan kita nggak pernah tahu ya, misteri ya bapak ibu ya. Maka sudah seharusnya asuransi kita ya, uang pertanggungan kita ini dikucurkan nih ya, karena kan resiko kita sudah dihargai dengan uang pertanggungan, dan uang pertanggungan ini akan diberikan kepada keluarga atau ahli waris ya, yang tentunya memiliki insurable interest, keterikatan hubungan ya, hubungan darah, mungkin suami istri gitu kan, atau keterikatan keuangan atau keterikatan hukum ya. Jadi nggak boleh diberikan kepada aduh temannya si bapak A ya, si bapak B, nggak boleh kalau tidak ada insurable interest ya. Nah, jadi seperti itu flow dalam kita berasuransi Bapak Ibu ya. Ketika resiko kita ditanggung oleh penanggung. Oke? Nah, dari asuransi tersebut kita juga harus paham produk yang sedang kita ambil atau kita beli dari asuransi ini, proteksinya produk yang seperti apa. Nah, untuk di kita ini ada yang namanya produk dua manfaat dalam satu polis, ya, yaitu Bapak Ibu di sini ada yang namanya unit link atau memang produk asuransi yang modern, bukan tradisional, ya. Ini merupakan gabungan asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia, baik kecelakaan maupun non kecelakaan dengan investasi, ya, atau kita sering bilang dengan PID atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, ya. Nah, dari perusahaan sendiri akhirnya bikin satu packaging nih Bapak Ibu ya, untuk dipasarkan secara lebih mudah di 3i Networks, bahwa wah kita jualan Carling Promix, oke, walaupun Carling ini ada banyak sahabatnya ya, unit link di di Sentral Asia Raya, mungkin lebih dengan satu lagu kita lebih nyanyinya lebih gampang, lebih mudah dihafal ya. Jadi ya oke, Carling Promix ini kita dapat insurance atau proteksi dan juga investasi ya. Jadi sama kayak ilustrasi ya, mungkin Bapak Ibu sekarang senang sepeda, hobi sepeda, sekali gowes asuransinya ada, investasinya ada ya. Ada juga produk kesehatan tapi tidak kita gabungkan dengan produk ini ya untuk yang dipasarkan dari 3i Networks, tapi jangan cari ke perusahaan yang lain karena di internal CAR sendiri ada untuk produk kesehatan ya. Silakan hubungi leader atau boleh hubungi ke bagian ACS ya, care specialist, untuk ditanyakan nantinya bila mau untuk kesehatan seperti apa ya. Jadi ini Carling Promix kita dapat insurance atau proteksi dan juga investasi, dan dari asuransinya ini kita mendapatkan pertanggungan jiwa. Berapa sih pertanggungan jiwanya dan premi yang harus kita keluarkan? Nah, ini juga kita sudah package ya Bapak Ibu ya. Mau yang preminya sangat murah juga nih, daripada kita ngopi-ngopi ya, mending kita mengalokasikan keuangan kita ya, pengeluaran kita kepada sesuatu yang lebih berguna ya. Nah, untuk yang premi sangat murah, mulai dari 350.000 dengan UP 21 juta, kemudian ada 700.000, 42 juta untuk uang pertanggungan, kemudian ada di 1 juta dengan 60 juta untuk uang pertanggungannya ya. Jadi sangat fleksibel Bapak Ibu mau pilih ya, sekiranya mau untuk menjalankan bisnis ini dengan premi berapa ya, sesuai dengan kemampuan juga ya Bapak Ibu ya, agar langgeng nih bayar preminya sampai 5 tahun. Nah, Promix sendiri ini kita combine ya, memang ada dari wadahnya sendiri. Carling Promix ini penempatan dana investasinya itu ada di pasar uang, efek pendapatan tetap dan juga efek ekuitas. Ya, jadi lebih di-combine agar memang untuk return-nya juga lebih bagus gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di Carling Promix ini juga kita mengenal dengan ada manfaat ya ada biaya ya. Sekarang semuanya itu ada biayanya Bapak Ibu, nggak ada yang gratis ya. Jadi biaya akuisisi kita ada ya, nanti kita akan bahas, dikenakan 5 tahun dari pembayaran.
Kemudian biaya asuransi, saya sering bilang ada biaya 3A ya. Akuisisi, asuransi ya. Kemudian biaya administrasi. Oke. Mungkin kita akan masuk ke alokasi untuk kita lihat pembagian akuisisinya dulu ya. Jadi dari premi masuk ya, di tahun pertama itu kita 60 ke premi utama ya. Kemudian ke investasi 40% dari premi yang kita setorkan atau kita bayarkan. Kemudian dia di sini mulai menyusut untuk yang di produk dasar, dan investasinya itu di sini mulai 75% sampai naik ya ke 95%. Ya, dengan akuisisinya sendiri kita di sini bisa terbilang oke lah di industri ya Bapak Ibu, karena kita total akuisisinya itu di 105%, sedangkan di industri orang-orang pakai produknya itu sampai 210%. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini biasanya di produk asuransi yang lain ya, bahwa di sini itu sudah 100% Bapak Ibu ya. Jadi jumlahnya 210 biasanya. Di sini malah tahun pertama 100%, investasinya 0. Nah, kalau kita masih sedikit berimbang, kita berikan di sini bertahap dan hanya 105% akuisisi kita ya. Jadi dengan harapan dana yang diberikan dan kita kelola itu senantiasa bisa berkembang ya. Oke. Dan di sini kita akan lihat, waduh, saya udah setor premi, gitu kan. Nah, flow-nya, pengelolaan alurnya seperti apa sih? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita sebagai orang yang menginvest lah bisa bilang ya, uang kita, mengalokasikan uang kita untuk proteksi, ya. Maka masuklah di sini sebagai dana masuk, ya. Dana masuk, alokasi investasi dari premi dikurangi biaya akuisisi. Jadi ini untuk pool fund-nya ketika kita berinvestasi ya. Nah, kalau misalnya dana masuk atau premi masuk, itu perlu kita konversi ya kepada satuan unit link, yaitu unit. Oke. Kalau misalnya kita beli emas, kalau saya cek per hari tanggal 22 ya, logam mulia antam itu 1 gramnya itu di 1.011.000. Jadi kalau misalnya saya anggaplah 1 juta ya per 1 gram. Kalau Gladys punya uang 10 juta berarti saya dapat 10 gram. Oke, logam mulia. Begitu pula dengan uang yang masuk, premi yang masuk, ketika masuk sekian premi itu akan dibagi dulu dengan harga NAB harian pada hari tersebut. Nah, baru di situ akan dikurangi biaya administrasi dan asuransi yang sudah diubah atau dikonversi juga ke dalam unit. Oke? Jadi akan disimpan, akan dikelola dana Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya udah maturity atau misalnya ada dana yang mau di withdrawal, nah itu dana keluarnya itu harus dikalikan dengan harga NAB. Jadi nilai unit dengan harga NAB baru akan jadi nilai tunai investasi atau hasil investasi yang akan dikembalikan kepada Bapak Ibu juga ya, ke rekening Bapak Ibu. Oke, jadi dana masuk adalah dibagi harga NAB dikurangi dengan biaya-biaya ya, biaya asuransi dan juga biaya administrasi, COI dan administrasi ya. Kemudian akan dikalikan harga NAB bila sudah akan ada pengeluaran atau ditarik ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu untuk konsep pool fund-nya. Oke. Terus dari NAB itu sendiri seperti apa maksudnya? Jadi nilai aktiva bersih ini atau net asset value adalah alat ukur kinerja unit link seperti halnya dengan satuan gram tadi. Ya, jadi memang di unit ya alat ukur kinerjanya adalah NAB. Ya, sama kayak kita dalam masa pandemi ini, NAB kita mungkin di bulan-bulan awal pandemi itu agak sedikit turun ya, di 3.000 something, sekarang udah di 3.200. Seperti itulah NAB setiap hari yang naik turun Bapak Ibu ya. Besar harapan bisa naik Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu bisa cek di website, mau di 3inetworks.com maupun di CarLife Insurance ya, saya.co.id untuk perkembangan NAB harian. Karena kita sangat transparan, semua kita beritakan ke website atau sosial media kita yang resmi. Oke?
Nah, ini adalah ilustrasi contoh aja nih Bapak Ibu ya. Ilustrasi manfaat Carling Comics. Baru nama ilustrasi, bukan sebuah patokan valid. Oke? Karena sekali lagi ketika kita berinvestasi ya, tidak ada jaminan pasti Bapak Ibu. Oke? Jadi ini adalah gambaran saja proporsi ketika kita menyetorkan premi kita dan dikelola di investasi dengan wadah mix ya. Oke. Di sini ada tertanggung 3 tahun. Biaya asuransi tahun pertama itu di 29.000 sekian ya. Disetorkan di sini 5 tahun premi ya, 350.000 berarti jadi 4.200.000 setahun. Kita lihat di sini adalah gambarannya Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini kinerja investasi 6%, 14%, dan 20% ini bukanlah suatu patokan yang pasti. Oke. Nah, kita akan lihat perhitungannya. Di sini kita lihat yang saya akan berikan contoh untuk opsi yang 6% dan 20% untuk kenaikannya ya. Contoh perhitungan untuk nilai tunai, premi 350 per bulan ya. Jadi kita masuk dengan premi 350.000 per bulan. Kita setahunkan dulu atau mungkin yang sudah bayar setahun, oke ya. Jadi jumlahnya adalah di 4.200.000. Oke. Kita bagi alokasinya dulu. Kan ada 2 nih. Sesuai dengan manfaat unit link kan ada 2 benefit. Kita dapat proteksi atau asuransi dan kita dapat investasi. Jadi premi untuk asuransinya ini, produk utama ini kita pisahkan dulu ya. Nah, produk utama itu dipotong dengan biaya akuisisi produk utama ya. Berarti premi pokoknya dari 4.200.000 lari ke premi pokok yang akan dipotongkan dengan biaya akuisisi 60%. Berarti 2.520.000. Oke. Sisanya yang 40% yang akan kita invest ya. Di sini adalah untuk premi investasi. Nah, itu di 1.680.000. Oke. Aku sedikit speednya dipelankan deh nih ya. Contoh, NAB saat ini kurang lebih contohnya di 2.800 per unit. Ya. Nilainya ya, alat ukurnya net asset value kita di saat ini contohnya 2.800 per unit ya. Kita ubah dulu nih konversi. Premi investasi ini 1.680 ya, 1.600. Kita bahagi, ingat tadi ya flow-nya. Kalau premi masuk atau dana masuk itu adalah dibagi. Kalau dana keluar itu adalah dikalikan dengan NAB. Jadi unit dikali NAB. Oke. Kalau ini dana masuk, kita mau hitung berarti dibagi dulu untuk mengetahui berapa sih unitnya Gladys nih, ya kan? Nah, jadi setelah dibagi dapatlah 600 unit, ya. Baru ingat, mau dapat manfaatnya harus bayar biaya, ya. Inilah biaya-biaya yang dipotongkan dalam investasi yang juga kita akan konversi ke unit, ya. Nah, dikurangi biaya administrasi berapa? 25.000. Contoh kita kalikan setahun berarti setahunnya administrasinya itu 300.000. Oke? Dikonversi ke unit lagi nih. Unit tadi adalah 2.800. Berarti untuk yang unit akan dipotong dari 600 itu adalah 107 unit. Baru asuransi nih. Asuransi di sini ada di 29.000 ya. 600 kita bahagikan dengan 2.800 lagi dapat 10 unit sekian. Oke. Baru total unit yang tadi sudah kita dapatkan kita kurangi dengan biaya. Oke. Nah, di sini 600 unit kita kurangi 107 ya. Baru kita kurangi dengan 10 unit sekian tadi ya. Didapatkan di sini 400 ya, setelah dikurangi 482,29 unit sebelum ada pengelolaan dan sebelum ada kenaikan untuk NAB-nya sendiri Bapak Ibu ya. Jadi itu baru dikonversi dapat total unit baru dikurangi biaya. Oke.
Nah, opsi pertama kan 6% nih kenaikan ya, pertama ya. Asumsi kenaikan NAB 6%. Oke. Ingat, ini adalah asumsi. Bisa jadi ya, dari proposal yang kita ajukan, dari ilustrasi bisa jadi lebih rendah, bisa sama dengan ataupun bisa lebih tinggi, ya. Nah, 2.800 kita kalikan 6%, berarti 2.968. Maka nilai investasi polis, ingat ya kalau kita mau konversi jadi rupiah, berarti kita harus kalikan dengan harga NAB. Jadi kalau NAB-nya naik dari 2.800 naik 6% ke 2.900, maka kita kalikan dengan unit yang tadi yang sudah dikurangi biaya, maka untuk investasi kita ada di 1.431.000. Jadi uang kita ada di sini nih, tahun pertama. Oke? Disimpan dulu angkanya ya, 1,4 ya, 1431. Opsi kedua, apabila asumsi naik menjadi 3.360 unit per unit, maka kenaikan hasil investasi ya kita lihat aja selisihnya nih Bapak Ibu ya. Selisih sama dengan 3.360 apabila naik ya, dikurangi 2.800 harga unit yang awal tadi. Oke? Berarti selisihnya adalah 560 atau 20% kenaikan NAB. Oke? Ini kita lihat lagi. Total nilai investasi, kita lihat nih, tadi kan unit kita di 482 unit sekian ya. Kita lihat kalau kita kalikan dengan 3.360, maka kenaikan NAB 20% itu totalnya ada di 1,620, 1.600. Oke? Kita akan lihat apakah sesuai dengan tabel ilustrasi atau tidak, Bapak Ibu ya, 1431 dan 1620. Nah, ini dia sekiranya hitungan kasar lah di awal ya, bisa dibilang namanya investasi, tapi kalau dari saya, Bapak Ibu bisa tracking untuk nilai nilai NAB per hari. Tapi biarlah untuk investasi kita dengan asas kepercayaan nanti daripada ngitungin bener-bener ya, kayak kita punya reksa yang kita ini sendiri atau saham ya, perlu repot-repot tiap hari login untuk cari tahu, mending kita berdasarkan asas kepercayaan, biarkan perusahaan yang mengelola nanti akan dilaporkan kepada Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu bisa akses juga sebenarnya ya untuk tahu sebenarnya bagaimana pergerakan dari investasi yang Bapak Ibu berikan ke PT Aja Sentra Asia Raya. Namun ingat di awal adalah proteksinya ya. Jangan investasi sangat penting, tapi bisa dibilang yang namanya ekonomi Indonesia kan kita bukan hanya dari internal CAR, tapi yang namanya investasi mau dimanapun, ekonomi global dan lain sebagainya, aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi juga, gitu ya. Oke. Jadi seperti itu. Nanti bisa dilihat di YouTube untuk ininya, siaran uangnya ya. Nah, pada saat pandemi saat ini tadi juga Lady sudah katakan kepada Bapak Ibu untuk jeli ya. Karena Satgas waspada investasi dari OJK ya pada September kemarin mengupdate bahwa ada sekitar 20 atau 30 investasi yang bodong. Ya, jadi Bapak Ibu perlu hati-hati juga. Jangan telur penghasilannya ya ditaruh dalam satu keranjang, nggak boleh ya. Berinvestasi konvensional mungkin mau tanah gitu ya, ada uang beli tanah semua. Ketika butuh dana liquid secepatnya, Bapak Ibu susah jualan tanah. Sampai kalau lihat disewakan ruko, dia jual ini udah berbulan-bulan nggak kejual-jual. Padahal butuh dana liquidnya secepat mungkin. Nah, itu kalau kita berinvestasi hanya di satu instrumen atau di satu basket aja. Tapi jangan juga di saham semua, sahamnya merosot gitu ya. Nah, karena kan saham itu resikonya tinggi, gitu ya. Maka habis semua uangnya, gitu ya, percuma. Jadi perlu berinvestasi dengan smart juga. Dan perlu tahu bahwa aset yang sebenarnya adalah diri kita sendiri, seperti di kisah Amsa tadi ya. Nah, don't put all your eggs in one basket. Tindakan dengan membagi investasi di beberapa tipe instrumen disebut dengan diversifikasi atau pembagian lah ya, alokasi investasi. Selain kita melakukan diversifikasi dalam investasi,
kita juga harus melakukan hal yang sama untuk melindungi aset-aset kita. Ya. Namun, setelah berinvestasi, jangan lupa kita sebagai pemilik ekonomis harus memiliki proteksi juga. Karena jika terjadi resiko terhadap orang yang memiliki nilai ekonomis, seperti sakit kritis atau meninggal, maka akan dibutuhkan dana untuk pemeliharaan aset-aset yang sudah dimiliki. Dicek lagi ke ilustrasi angsa yang bertelur emas tadi, Bapak Ibu ya. Jadi kita udah banyak aset pun maintenance-nya juga bisa dibilang mahal, ya. Seperti itu. Oke, jadi jangan menaruhkan penghasilan kita hanya di satu instrumen investasi. Saya izin minum ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini adalah dollar cost averaging. Di share menyapa kemarin saya yang menemukan satu pertanyaan, tapi karena pertanyaan chatnya itu di atas 2000, saya sampai keliengan Bapak Ibu, batanya sampai nyut-nyut. Nyari pertanyaan yang udah saya lihat, tapi kegeser lagi ke atas gitu ya. Nah, saya ingin mengedukasi bagaimana kalau kita berinvestasi secara reguler dan juga kita secara bolong-bolong nih, gitu ya. Karena kalau bisa dibilang lebih baik kita membayar premi sih sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini dollar cost averaging adalah strategi investasi untuk mengurangi dampak volatilitas atau volatilitas ya, pada pembelian besar aset keuangan seperti saham. Jangan menaruh banyak telur dalam satu keranjang, tetapi menyebar ke lebih dari satu keranjang sehingga bila satu keranjang jatuh dan telur pecah, masih ada persediaan jaga-jaga telur di keranjang yang lain. Apalagi di pandemi saat ini, otomatis Bapak Ibu juga harus ada precautionary safety atau dana darurat ya, 12 kali dari penghasilan. Nah, sama seperti ini, yang namanya keadaan darurat itu bisa saja terjadi. Resiko bisa saja terjadi ya. Dengan berinvestasi secara reguler, bertahap, rutin, ya reguler, dalam jangka menengah atau panjang, kita tidak perlu khawatir untuk menggambarkan keadaan pasar di masa yang akan datang. Oke. Nah, DCA ini memberi keamanan pada saat harga unit naik atau turun dengan jumlah uang yang tetap dalam jangka yang telah ditentukan. Nah, kita akan mendapatkan unit lebih banyak pada saat unit itu NAB-nya turun dan sedikit apabila harga naik. Oke. Itu kalau kita mau beli. Tapi kalau kita sendiri beli masuk di harga unit yang sedikit atau turun, nah lama-lama dia ada pengembangan sehingga harganya naik, otomatis bisa dibilang kita untung ya. Nah, volatilitas adalah besaran perubahan harga yang menunjukkan fluktuasi ya. Ini otomatis disebut investasi-investasi juga ini menunjukkan fluktuasi pasar dalam satu periode tertentu atau bisa dikatakan dengan market mood. Oke. Jadi seperti ini tambahan sih, ada perubahan dari yang kemarin saya bawakan. Nah, jadi seperti ini ya, kita harus berinvestasi secara rutin atau reguler. Nah, masuknya gimana Gladys ya? Nah, ini saya kasih simulasi. Simulasi berinvestasi reguler, metode dollar cost averaging, dan berinvestasi secara spekulasi. Oke. Ini ada contoh A dan contoh B, ya. Investor A itu berinvestasi secara berkala. Oke. Investor B, contoh B adalah investor yang berinvestasi secara tidak berkala. Oke. Ini contoh aja nih Bapak Ibu ya, ketika kita harga unitnya di 1.200, sama-sama nih masih menabung 10 juta nih contoh. Ya, nilai investasi dengan unit intinya sama ya Bapak Ibu ya. Di tahun keempat, investor A masih tetap menabung, ya, masih tetap berinvestasi, ya, bayar premi. Sementara di sini investasinya dia bolong-bolong nih contohnya ya, nggak ada pembelian unit, oke? Nah, sementara di tahun ke-6, di sini masih tetap dengan 10 juta reguler, yang di sini saya tebus deh yang kemarin ya. Kemarin kan sempat bolong 2 kali, ya udah 30 juta deh.
ya. Nah, unit investasinya di sini hanya di 5.000 sekian, oke, dengan harga unit satuan 1.700, sedangkan dia memang agak lebih banyak nih, tapi memang unitnya kan mahal. Unit masuk di 1.200, dia beli lagi di 1.700, otomatis walaupun dia setorkan di sini 30 juta secara sekaligus, otomatis ya akan ada selisih Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat dalam kurun waktu 6 tahun, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh aja, 6 tahun di total ya kan, dikalikan dengan nilai unit di sini dia di 74 ya, 74 juta sekian. Sedangkan untuk yang di sini ada selisih ini nih Bapak Ibu ya. Keuntungan untuk yang investor A di 14 juta sekian, sedangkan investor B 9 juta sekian, ada di sini namanya selisih 5.500.000. Oke, ya. Jadi bisa dikatakan kita lebih baik kalau memang ini jangan menunda untuk pembayaran premi juga gitu ya. Nah, di sini ada yang dimaksudkan, maksudnya di sini adalah bentar. Tidak ada waktu yang tepat untuk jual. Ini waktu yang tepat untuk jual kalau harga NAB lagi tinggi, ya. Tapi kalau ada juga waktu yang tepat untuk beli apabila harga NAB itu rendah, ya. Oke. Nah, maksudnya itu kita akan lihat juga Bapak Ibu di sini bahwa investasi kita itu secara portofolio dan lain-lainnya itu juga akan tercatat di fund fact sheet, oke? Yang merupakan salah satu dokumen yang harus diterbitkan oleh manajer investasi atau perusahaan dalam memasarkan dan mengelola dana investasi. Oke. Nih. Nah, kalau Bapak Ibu akses per 30 September 2020, NAV atau NAB kita ada di 3.204. Oke. Nah, cara baca untuk laporan fund fact sheet sendiri, di sini biasanya di atas adalah data per, ini kan dana mix, ini adalah dana campuran ya. Oke, di sini adalah tanggal, kemudian harganya, dan di sini adalah pengertian dari Carling Pro sendiri. Oke, masuk di sini Carling Pro ini tanggal peluncurannya kapan? Ya kan, tercantum. Total dana kelolaan di Carling Pro, nih Bapak Ibu yang beli Carling Pro Mix, wah ada sekian ya. Mata uang rupiah, custody-nya ini pencatat transaksi siapa? Banknya ya. Kemudian di sini ada laporan kinerja Carling Pro Mix. Ya. Kemudian di bawah ini kita lihat biasanya dia tarik di sini untuk kinerjanya dia tarik untuk 5 tahun terakhir. Kemudian komposisi bidang usaha ya untuk masuk untuk di sini komposisinya. Kemudian di samping ini kebijakan investasi. Nah, karena ini dana campuran, otomatis akan dialokasikan ke pasar uang gitu ya, reksadana ya, untuk portofolionya, efek pendapatan tetap dan juga ekuitas atau saham ya, akan dicoba dialokasikan ya. Di sini juga komposisinya untuk portofolio ada reksadana, pasar uang, obligasi, ekuitas sekian persen. Oke. Indikator ekonomi, kalau dilihat dengan indikator ekonomi saat ini ya, inflasi per September 2020 itu di minus 0,05%, year on year di 1% inflasi ya. Kemudian BI rate, BI 7-day rate repo ini atau suku bunga BI saat ini ada di 4%. Oke. Nah, komposisi dan rating obligasi di Carling Pro Mix otomatis kita alokasikan ke obligasi yang rate-nya itu bagus. Oke. Nah, di sini bisa dibilang rate-nya itu ada triple E, itu paling bagus ya Bapak Ibu ya. Dan juga kita punya top kepemilikan efek ini juga di perusahaan-perusahaan yang blue chip otomatis ya, dan liquid ya. Nah, di sini semua ada. Kemudian akan diberitahukan juga kinerja Carling Pro Mix ya. Dari September ini kenaikannya berapa persen year on year, kemudian disetahunkan, year to date, dan sejak peluncuran itu ada pengembangan sekitar 220%. Oke. Nah, kemudian biasanya kalau investasi kita akan bandingkan dengan yang namanya indeks harga saham gabungan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat benchmarknya IHSG. Ini sebagai 1 tahun ke belakang
ya. Untuk IHSG sendiri yang ini IHSG yang segitiga, sedangkan Carling Promise itu yang ini kotak. Oke, jadi naik turunnya tergambar dengan benchmark yang ini ya, kita otomatis masih lumayan ya Bapak Ibu ya. Karena November tahun lalu kalau Bapak Ibu lihat di NAB juga, itu sama sih sebenarnya dengan hasil NAB pada September kemarin di 3.200. Tapi sebenarnya kita sempat turun, tapi akhirnya mulai stabil juga dan tidak turun terlalu jauh ya. Kemudian ini return sih Bapak Ibu, return aja ya. Memang di Maret itu ketika pandemi ya memang turun karena semua juga serba terbatas ya. Orang juga pada saat-saat ini banyak yang takut untuk mengeluarkan uang ya. Semua pada berjaga-jaga. Oke. Kemudian di bawah adalah disclaimer nih. Di bawah adalah disclaimer tentang investasi ini ya. Tidak dijamin intinya. Nah, kesimpulannya untuk Carling Promix, manfaat yang didapatkan itu apabila meninggal, maka akan didapatkan 100% UP dan juga nilai investasi, kemudian pertanggungan berakhir. Ketika maturity atau selesai kontrak, akan didapatkan nilai investasi saja, jadi UP tidak turun, tidak diberikan kepada ahli waris karena selesai kontrak kan ya, hidup sampai akhir kontrak. Kemudian bila tutup polis atau surrender, maka akan didapatkan nilai investasi. Selanjutnya pertanggungan menjadi berakhir. Oke? Jadi itu yang sudah saya jelaskan mengenai Carling Promix. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu dan mengedukasi. Nah, di sini juga saya lihat ada banyak yang bertanya juga di kolom chat dan saya serahkan kepada Pak Frans sebagai moderator. Terima kasih Gokram ya. Jangan lupa follow media sosial kita untuk yang 3i Networks, saya di Real 3i Networks. Dan mudah-mudahan di pandemi ini kita dapat banyak belajar, banyak juga kreatif. We will win, Bapak Ibu ya. Gokram, terima kasih. Oke. Wow, ada ilmu baru hari ini ya dari Bu Gladys, yaitu dollar cost averaging. Wah, ini seru juga nih. Ya, mungkin Bu Gladys boleh sambil tea break dulu ya, coffee break. Ya. Supaya bisa menjawab pertanyaan. Kita masih akan coba durasi 10-15 menit lagi nih Bu Gladys untuk tanya jawab. Oke. Di sini saya lihat tadi memang sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya akan coba cek lagi, tetapi saya juga sudah siapkan pertanyaan yang merangkum pertanyaan yang ada. Yang pertama Bu Gladys, ini juga mungkin bisa mewakili dari teman-teman semua. Jadi kenaikan NAB itu sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi nasional ya Bu Gladys, atau ada faktor lain yang mempengaruhi naik turunnya NAB? Betul Pak. Jadi yang namanya kita berinvestasi gitu kan, kita kan tidak mengelola hanya di satu wadah. Tapi wadah ini kita alokasikan bisa ke obligasi gitu ya, bisa ke pasar uang, dan itu otomatis berhubungan dengan kayak tadi saya bilang ada komposisinya ke saham-saham gitu ya, yang saham blue chip maupun obligasi. Jadi ketika ada suatu misalnya nasional kita atau misalnya global ekonominya menurun atau ada dampak kebijakan dari Amerika apa gitu ya, itu otomatis secara langsung dan tidak langsung akan berkenaan dengan alokasi investasi yang sudah kita tempatkan gitu ya. Dan juga makanya dari CR sendiri selalu mungkin di kurun waktu pertama mereka berinvestasi di alokasi ABC. Next akan direview lagi. Wah, ternyata di sini nanti mungkin kalau saya berinvestasi ya, vaksin nanti ada di sahamnya mana gitu ya, akan lebih banyak orang beli di situ ya, mah. Di situ kita mungkin udah duluan untuk beli. Nah, jadi kita dapat yang harga yang lebih banyak sebelum itu naik gitu ya. Dan juga komposisi ke
bisa dibilang batu bara dan lain sebagainya. Nah, itu diatur oleh investasi dari Sentral Asia Raya tentunya. Jadi berpengaruh, Pak. Oke, baik. Dan juga Bu Gladys, memang tadi ada beberapa penanya juga yang sering setiap kali acara training produk menanyakan apakah lebih baik apa namanya membayar premi sekaligus 5 tahun begitu ya. Tapi hari ini kita dapat ilmu dollar cost averaging dari Bu Gladys nih, dan kalau melihat dari ilmu tadi sepertinya membayar premi rutin setiap bulan lebih bisa berpotensi mendapatkan jumlah unit yang lebih banyak dalam jangka panjang ketimbang yang membayar premi sekaligus 5 tahun misalkan, begitu ya Bu Gladys ya? Jadi gini Pak, ketika kita berinvestasi Bapak Ibu di rumah, kita harus tahu bahwa ini adalah jangka panjang. Intinya gini, tahunan pun kalau sekaligus, kan kita pembayaran preminya ada bulanan, tahunan, Bapak juga bisa beli langsung sekaligus ya 21 juta, misalnya contohnya untuk premi 350.000. Itu tergantung dengan harga NAB. Dollar cost averaging sendiri adalah meminimalisir kita untuk, wah nanti ini akan turun atau naik. Kalau kita secara reguler otomatis, makanya saya bilang, timing di investasi itu tidak menentu Pak. Ya, kalau kita reguler, otomatis kewas-wasan kita untuk wah nanti misalnya naik dan kita beli itu akan jadi lebih sedikit unit kita. Nah itu akan lebih enak gitu di kita ya, ketika kita berinvestasi secara reguler. Tahunan juga tuh reguler Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beli preminya bayar setahun langsung, itu juga reguler. Cuma gini, contoh nasabah A bayar bulanan, berarti kan NAB dia akan didapatkan nilai unit secara bulanan, sesuai nilai unit. Kalau nilai unitnya misalnya rendah, otomatis unit yang didapatkan banyak nih Bapak Ibu ya. Nah, sama-sama start, misalnya yang ini dia beli harga unit di 1.000 ya, yang bayar 1 tahun nih contohnya ya, bayar 1 tahun 4.200.000 beli di 1.000 nih contohnya ya, berarti kan dia akan mendapatkan 42 unit nih, gitu ya, langsung, tidak per bulan, langsung. Nah, kalau yang ini misalnya 1.000, bulan ini dapat 42 nih contohnya, dapat di awal. Nextnya bulan depan naik nih, otomatis akan dapat nilai unit yang lebih sedikit. Sebenarnya permainan itu saja sih, Pak Frans. Oke. Jadi lebih ke was-wasannya kita sih. Ya. Artinya mungkin buat yang masih awam sekali dengan investasi, ketika nilai harga NAB-nya turun, itu sebenarnya ketika kita bayar premi, maka kita akan mendapatkan jumlah unit yang lebih banyak. Sama seperti beli emas gitu ya Bu Gladys ya? Iya, nah, betul sekali. Berarti kita juga tidak pernah tahu persis apakah tahun depan NAB-nya bisa jadi naik, bisa jadi turun ya? Betul. Sehingga kalau kita bisa membeli secara reguler atau membayar premi secara reguler, maka kita akan menjaga resiko. Bisa saja kalau misalkan tahun depan NAB-nya turun, justru dengan bayar reguler kita akan dapat NAB lebih banyak di tahun depan, kan seperti itu ya? Iya. Resiko fluktuasinya itu Pak, karena timing jual beli juga maksudnya saya jual beli adalah ketika Bapak Bapak Ibu menarik withdraw dan juga Bapak Ibu membeli ya atau membayar premi ya. Nah di situ maksudnya lebih akan tidak ada timing yang tepat lah Bapak Ibu. Jadi lebih baik kita reguler sehingga lebih nyaman lah untuk kedepannya, karena nggak tahu mana bisa lebih tinggi atau misalnya turun, tidak ada yang bisa memprediksi gitu. Oke, baik. Nah, berikutnya Bu Gladys, ini juga sering sekali menjadi pertanyaan Bu Gladys. Jadi karena kita ada biaya asuransi dan biaya administrasi setiap bulan selama selama polis kita masih memiliki saldo tunai, itu yang membuat polis kita tetap hidup ya. Nah, pertanyaannya apakah ketika jumlah unit berkurang karena adanya biaya asuransi dan administrasi, apakah itu otomatis pasti membuat nilai saldo tunainya menjadi ikut-ikutan berkurang atau belum tentu? Nah, mungkin gimana, Bu Gladys? Jadi gini, Bapak Ibu ketika membayar kan adalah 5 tahun, ya. Tapi bukan berarti 5 tahun ini, 5 tahun adalah batas pembayaran premi. Tapi bukan berarti
batas pertanggungan hanya sampai 5 tahun. Oke? Ya, jadi pertanggungannya itu sampai dengan akhir, yaitu di 75 tahun baru berakhir, gitu ya. Maka untuk akuisisi, ingat ya, biaya A yang pertama, akuisisi itu akan berakhir ketika pembayaran premi sudah 5 tahun. Ya, jadi akuisisinya sudah terkumpul 105% yang tadi. Tapi yang namanya biaya administrasi, ya, dan juga biaya insurance-nya kita, coin-nya kita, cost of insurance, itu masih akan terpotong atau terbebankan kepada nilai investasi Bapak Ibu. Yang kita harapkan apabila kita berinvestasi jangka panjang, otomatis kan nilai investasinya ini akan lebih baik, gitu ya, Bapak Ibu di rumah. Nah, lebih baiknya diukur dari apa? Diukur dari nilai unit yang Bapak Ibu punya, dan juga NAB. Karena ingat, uang yang akan keluar itu menjadi nilai tunai investasi adalah nilai unit pada saat itu dikalikan dengan harga NAB. Jadi kalau Bapak Ibu masuk di harga unit 3.000, oke, dan sekarang sudah 3.200, berarti kan ada selisih keuntungan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masuk di 3.000, harga unit 3.000, nextnya udah 2.800, berarti ada selisih rugi kerugian. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau dipotongkan lagi, kita merugi terus nih, contoh ya, suwe banget nih, merugi terus. Dipotongkan lagi dengan nilai-nilai yang tadi, sebenarnya nilainya kecil sih Bapak Ibu ya. Maka ya otomatis bisa habis. Tapi kan yang namanya capital gain-nya kita pada saat ini juga membuktikan ketika masa pandemi, Bapak Ibu kalau ikut juga untuk yang CR Menyapa sudah dikatakan nih bahwa kita juga masih tidak turun nih Bapak Ibu ya, tapi bahkan kita sekarang sudah mulai growth gitu ya, bahkan sekarang sudah di 3.200 seperti itu untuk nilai NAB-nya ya. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin beli untuk investasinya pada saat 3.000, sekarang untung nih udah 3.200 gitu. Cuman kan memang kita lebih serahkan kepada pihak CHR ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa cek lewat Lancar atau lewat care specialist, sebenarnya posisi dana Bapak Ibu sekarang sudah di berapa gitu. Nah, seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Jadi tergantung juga dengan nilai NAB-nya ya Bu Gladys ya. Bisa saja dengan nilai NAB yang kemudian hari makin lama makin tinggi, meskipun jumlah unitnya mengalami pengurangan karena ada biaya, kalau dikali dengan harga NAB yang sudah makin tinggi, bisa saja saldo tunainya justru lebih besar. Nilai unitnya berkurang gitu ya Bu Gladys ya. Oke. Bisa saja kalau lebih tinggi maka akan mengcover biaya administrasi dan juga cost of insurance kita. Ingat Bapak Ibu, cost of insurance sama administrasi akan terus, ketika Bapak Ibu aktif selama masa pertanggungan, polis in-force itu akan terus dipotong. Gitu. Oke. Baik, dan mungkin saya akan bacakan tadi beberapa nama penanya yang pertanyaannya kurang lebih sudah sama seperti yang tadi kita bacakan, yaitu ada Pak Muhammad Soim dari mana nih ya? Oke, daerahnya tidak disebutkan ya. Kemudian ada juga Sahroni Bandung SL ya, itu ada penanyanya sama tadi kurang lebih. Kemudian ada Meirita ya, itu pertanyaan kurang lebih mirip, jadi tidak dibacakan satu persatu ya. Saya hanya bacakan nama-namanya saja. Oke, dan ini ada pertanyaan yang juga mungkin teknis, Bu Gladys, untuk proses kerja apabila ada pencairan dana investasi, ada prosesnya 14 hari kerja itu, memang standarnya seperti itu ya Bu Gladys ya, 14 hari kerja begitu ya? Standarnya 7 sampai 14 hari kerja. Jadi 7 sampai 14 hari kerja, bukan 7 sampai 14 hari kalender. Oke. Kalau kalender kan otomatis Sabtu Minggu dihitung ya Pak. Tapi kalau kerja otomatis kita sekarang bisa jadi paling awal paling cepat di 7 hari, bisa jadi paling lama di 14 hari gitu. Dan itu kenapa Bu Gladys harus ada masa 7-14 hari itu? Ya, ini untuk apa nih Pak? Untuk misalkan kita pencairan dana, lalu kan masa prosesnya 7-14 hari kerja ditransfer kembali ke kita. Nah itu 7-14 hari itu memang ketentuan dari bank biasanya atau bagaimana? Ketentuan. Ya, ada flow-nya sih Pak. Jadi kan otomatis kalau misalnya mau pencairan dana, Bapak Ibu otomatis pertama sudah submit semua clear cash ya.
form semua udah submit, maka baru kita akan ajukan kepada pengelola investasi, baru lihat unitnya ada berapa, pencairannya berapa, dikonversi dulu, itu Bapak Ibu. Kemudian kita lihat dulu pencairannya itu ke rekening yang mana, karena kadang juga rekeningnya itu kok masuknya ke rekening yang bayar yang ini ditransferkan ke rekening yang lainnya, itu juga jadi satu concern. Dan juga kan yang untuk proses seperti ini administrasi kita nasabahnya juga banyak nih Pak Frans ya, jadi memang semuanya termasuk ada menunggunya gitu loh, ada apa bisa dibilangnya tuh antriannya gitu loh Pak. Antrian. Betul. Oke. Mungkin Bu Gladys ada satu pertanyaan lagi. Kalau kita bicara investasi kan paling tidak kita juga harus tahu resikonya ya, resikonya. Nah, seringkali resiko ini definisinya berbeda-beda nih dari masyarakat gitu ya. Dalam dunia investasi sendiri kan istilah resiko juga kita kenal ya, yaitu mungkin resiko naik turunnya harga NAB. Nah, tapi mungkin di masyarakat resiko punya definisi yang beda nih. Sebenarnya gimana? Apa tuh, Pak? Resikonya di masyarakat kadang-kadang lebih buruk lagi gitu ya, uangnya dibawa kabur. Oke. Nah, mungkin Bu Gladys boleh diberikan highlight poin-poinnya lagi sedikit saja. Jadi kalau resiko investasi di dalam unit link itu sebenarnya apa saja sih Bu Gladys resiko investasi itu? Yang disebut dengan resiko investasi itu. Mungkin naik turunnya harga, selain itu ada lagi nggak selain naik turunnya harga Bu Gladys? Jadi gini Pak, berkaitannya itu bisa terhadap individu, bisa terhadap aspek yang mempengaruhi investasi tersebut gitu loh. Kalau individu ya otomatis oknum ya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin lihat investasi kalau zaman sekarang kan nggak tahu, makanya saya buka tadi dengan Bapak Ibu harus cari tahu perusahaannya dulu gitu ya. Dengan siapa kita mau taruh uang kita, ini kan uang masalah yang sensitif Bapak Ibu ya. Nah, kita mau taruh ke ini berarti Bapak Ibu harus lihat apakah ini benar-benar pengelolaannya ini secara terbuka, transparan ya. Kalau seperti Sentral Asia Raya, Bapak Ibu investasinya Bapak Ibu bisa cek langsung, bisa lihat aplikasi juga ya, iCare, Bapak Ibu sudah setor, nilai unitnya juga bisa diketahui. Jadi secara transparan resiko oknum kita itu tidak ada kalau di Sentral Asia Raya ya. Kecuali kalau misalnya kalau di Bapak Ibu, oh saya berinvestasi berasuransi di Sentral Asia Raya. Tiap hari saya bayar premi by agent contohnya ya. Atau tidak ke rekening yang valid betul-betul aja Sentral Asia Raya. Nah, itu bukan ke aspek yang mempengaruhi investasinya dalam hal ini ekonomi, politik dan lain sebagainya, tapi lebih ke manusianya, oknumnya, ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki sekarang karena dulu kalau kita dengar kata asuransi masih jelek ya Pak Frans ya. Karena bisa jadi aduh, nanti saya berasuransi uang saya dibawa lari gitu ya. Terus uang saya habis gitu ya, tidak ada penjelasan, tiba-tiba ngecek uangnya saldonya nggak ada gitu ya. Tapi kan sekarang sudah banyak sekali kemudahan dan banyak sekali yang sudah mengedukasi tentang asuransi sendiri, dan citra asuransi juga sudah semakin dilihat publik ya, dilirik ya sekarang ini ya. Nah, kemudian kalau resiko secara investasinya juga nih Pak, nah itu yang saya bilang tadi Pak. Kalau sekarang nasabah orang-orang pada menahan uangnya, jadi kebanyakan uang itu ada di bank sekarang. Ya, makanya untuk suku bunga bank tuh menurun. Kalau tadi kita lihat 4% kan untuk rate repo-nya bunga bank BI ya. Nah, maksudnya bagaimana nih Pak untuk yang kita berinvestasi di Sentral Asia Raya sendiri, kalau misalnya kita lihat untuk pengelolaannya sendiri sampai saat ini masih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau ada asuransi lain yang mungkin gagal bayar ya, tapi kita sudah membuktikan bahwa Sentral Asia Raya sendiri sampai saat ini fine-fine aja gitu loh. Nah, bahkan meraih banyak prestasi dalam pengelolaan investasinya. Nah, itu menjadi poin plus untuk CAF sendiri dan juga Tri Networks. Oke, baik. Artinya memang sangat transparan dan profesional dikelolanya, apalagi kita bisa membuka aplikasi Tri Mobis untuk melihat berapa harga NAB-nya,
Betul. portofolio kita seperti apa, dan itu sangat transparan setiap hari kita bisa lihat ya Bu Gladys di sana ya. Betul. Oke. Bahkan saya mau tambahkan sedikit, Bapak Ibu di rumah perlu diketahui ketika Bapak Ibu membeli atau punya asuransi unit link dimanapun ya, ini unit link secara general, termasuk di PT AJ Center Asia Raya. Bapak Ibu ketika membeli unit link, resikonya itu sudah ditanggung oleh pemegang polis. Jadi resikonya itu ada di Bapak Ibu, gitu loh. Kalau beli unit karena terkait investasi. Makanya penjelasan Bapak Ibu kepada nasabah untuk di awal, jangan mengiming-imingi Bapak Ibu, ya. Nah, jangan mengiming-imingi. Mungkin Bapak Ibu bisa, oh ya udah cek NAB-nya sekarang berapa, terus tunjukkan ya memang seperti ini pengelolaannya. Jadi jangan, wah nanti jadi sekian gitu ya, atau sekian. Nah, itu kan sesuatu yang tidak pasti. Dan resikonya itu sudah diberikan kepada yang pemegang polis gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, jadi artinya resikonya ada di pemegang polis ini artinya berkaitan dengan bahwa harga NAB-nya itu bisa naik dan bisa turun, bukan sesuatu yang nilainya tetap begitu ya, Ya, Bu Gladys, betul sekali. ya, mungkin ini rekan-rekan Bapak Ibu semuanya kita perlu samakan definisinya dulu bahwa resikonya ada di pemegang polis bukan berarti resiko uang hilang, bukan. Tetapi Ya. resikonya adalah harganya bisa naik bisa turun mengikuti pasar ekonomi kita ya, begitu ya Bu Gladys ya. Oke, baik. Ya, betul Pak. Oke, baik. Dan mungkin saya rasa itu sudah cukup ya pertanyaannya untuk sesi ini. Masih ada waktu lagi mungkin nanti di sesi-sesi yang akan ke depannya. Kira-kira Bu Gladys untuk sesi training produk dari kantor ada bulan depan atau 2 minggu lagi atau bagaimana kira-kira? Kayaknya bulan depan Pak. Nah, Bapak Ibu juga harap mengikuti Triwise Channel ya, untuk dapat yang, halo? Ya. Ya, sorry Pak tadi nge-freeze, untuk dapat edukasi yang benar-benar memang dari otomatis leader-leader Bapak Ibu. Kemudian ada juga CR Menyapa ya. Mudah-mudahan besar harapan saya Bapak Ibu juga menjadi partisipan di acara-acara kantor tersebut gitu. Untuk yang 360 yang hadir ini. Itu sih Pak. Di Oke. masa pandemi ini kita akan lebih banyak mengedukasi sih Bapak Ibu ya, sama kayak kemarin Bapak Ibu udah tahu cara membeda polis, kemudian unit linknya itu sendiri dan lain sebagainya. Di luar testimoni yang udah didapatkan lewat channel-channel ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Saya rasa untuk sesi ini cukup sampai di sini ya, dan mungkin terakhir kalau saya perhatikan di website kita di CAR ya, NAB kita dalam 6 bulan terakhir sudah naik 5,17% Bu Gladys. Jadi cukup baik ya kinerjanya, luar biasa. Oke. Ini karena Bapak Ibu prospek terus nih ya kan, kalau pada diem di rumah nggak berkegiatan kan nggak ada activity juga nggak naik juga nih. Ya kan, ini karena dananya juga banyak nih untuk kelolaannya. Oke, baik. Dan juga mungkin bagi Bapak Ibu semuanya yang tadi pertanyaannya belum bisa diwakilkan untuk dibacakan ya, selain dari yang sudah disebutkan nama-namanya tadi, mohon maaf ya, tidak semuanya mungkin bisa terbacakan, tetapi mudah-mudahan dari tanya jawab tadi secara ringkas bisa membantu Bapak Ibu lebih mengerti, lebih paham bahwa produk kita di Sentral Asia Raya ini melalui sistem pemasaran 3i Network benar-benar dikelola dengan sangat profesional dan laporannya pun sangat transparan. Bapak Ibu bisa akses melalui 3i Mobis dan bisa dicek di website CAR dan juga bahkan nantinya bisa dicek juga di website 3i Network ya, naik turun harga NAB-nya ya Bu Gladys, begitu ya? Iya. Oke, baik. Dan untuk itu terima kasih banyak sekali lagi Bu Gladys sudah menyampaikan materi pada siang menjelang sore hari ini, dan saya yakin dan percaya semua tim yang hadir malam sore hari ini bisa mendapatkan manfaat banyak sekali ya, dan bisa mengedukasi lagi kepada timnya masing-masing. Dan apabila memang masih kurang, tentu saja haus belajar itu sangat penting, dan kita masih ada kesempatan-kesempatan mendatang. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Gladys, ada CAR Menyapa, ada 3ILC Senin sampai Sabtu, terus hadir dan jangan hadir sendirian. Hadirlah bersama para anggota timnya masing-masing dan ajak juga calon prospeknya boleh ya. Karena kita punya seat yang sangat banyak sampai dengan 1000. Dan untuk kita akhiri sesi ini mungkin akan ada flyer promosi untuk acara besok. Ya. Untuk besok
teman-teman semuanya, hari Jumat 23 Oktober 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan meeting ID 74x84x31. Kita akan ada sesi BOP, Business Opportunity Presentation, di mana Bapak Ibu bisa mengajak calon prospek juga untuk berkenalan dengan bisnis 3i Networks melalui presentasi yang akan disajikan secara profesional. Dan di sesi keduanya akan ada sharing testimoni dari para leader yang sudah berprestasi di bisnis ini. Di antaranya adalah Platinum Agency, seorang fresh graduate yang memang belum pernah bekerja, yang saat ini sudah mencapai penghasilan yang luar biasa ya, sebagai posisi Platinum Agency. Beliau adalah Pak Ikomang Adi Antara, masih sangat muda tapi sudah sukses. Kemudian yang kedua adalah seorang wira swasta, seorang Bronze Agency, yaitu Pak Abdul Muasau ya. Kemudian yang ketiga adalah mantan karyawan yang juga merupakan seorang networker yang saat ini sudah berposisi Gold Agency, yaitu Pak Aston Pasaribu. Pastikan Anda hadir dan ajak prospek sebanyak-banyaknya beserta dengan tim jaringan Anda semuanya untuk belajar dan mari membangun aset dengan cerdas bersama 3ILC. Selamat sore dan salam GoCron.